Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di bagasan iba nado nang hamu rap di pauliuli gabe parmianan ni debata di bagasan todii. Dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Sebuah bangunan gereja sering disebut sebagai rumah Allah. Sebetulnya, rumah atau keluarga Allah bukanlah sebuah bangunan, melainkan sekelompok orang. Dia tinggal di dalam diri kita dan memperlihatkan dirinya kepada dunia yang sedang mengamati ini melalui diri kita. Orang-orang bisa melihat bahwa Allah adalah kasih dan bahwa Kristus adalah Tuhan ketika kita hidup dalam kerukunan satu sama lain dan menuruti apa yang Allah katakan dalam firman-Nya. Kita adalah warga kerajaan Allah dan anggota keluarganya. Kita semua dibangunkan atau istilah dalam bahasa Batak, rap di pauliuli, bersama-sama dibangun yang menghasilkan satu bangunan rohani yang disebut sebagai tempat kediaman Allah. Keberadaan kita dalam kebersamaan atau dalam persekutuan menandakan kehadiran Allah ada di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya adalah, maukah kita rap di pauliuli? Atau kita hanya menginginkan diri kita sendiri yang menjadi uli? Hanya menginginkan diri sendiri menjadi tempat kediaman Allah? Sahabat yang baik hati, jika kita merindukan kehadiran Allah, merindukan Allah berdiam dalam kehidupan kita, maka hal yang harus kita pikirkan adalah mau bersama-sama dibangunkan oleh Allah. Bukan kita yang membangun, bukan kita yang pauliulihon, tetapi Allah sendiri yang membangun paulihon, sehingga kebersamaan kita dalam persekutuan menunjukkan Allah berdiam dalam kehidupan kita. Persekutuan yang dibangunkan oleh Allah, di mana setiap pribadi dalam persekutuan tersebut pastilah memiliki peran masing-masing. Hal utama yang terjadi di dalam persekutuan tersebut adalah kesaksian, bersaksi tentang Yesus melalui kehidupan dari setiap orang yang ada di persekutuan tersebut. Kita dibangunkan oleh Allah menjadi tempat kediaman-Nya di dalam roh, tentu agar hidup kita ini menjadi saksi atas segala karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam tempat kediaman Allah yang menunjukkan bahwa Allah senantiasa berdiam di dalamnya, maka 3 tugas panggilan gereja tentu berjalan dengan baik di dalamnya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketiga tugas panggilan gereja ini akan berjalan dengan baik melalui kehidupan kita jika kita dalam menjalani kehidupan yang rukun dan kebersamaan yang dibangun di pauliuli oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimanakah kita dapat melakukannya di tengah keadaan pandemi sekarang ini, terlebih dengan semakin merebaknya COVID-19 hingga pemerintah membatasi segala kegiatan demi kebaikan dan kesehatan masyarakat? Kita harus tetap taat kepada aturan pemerintah. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Allah telah menyediakan perkembangan teknologi bagi kita untuk tetap menjalankan persekutuan, bersaksi, bahkan melayani. Allah selalu mengetuk pintu hati kita masing-masing
untuk boleh tetap menjalankan tugas panggilan kita sebagai tempat kediaman Allah. Dia selalu pauliulihon membangun kita sebagai tempat kediamannya untuk melaksanakan tugas panggilan kita di dunia ini. Mari persiapkan hati untuk dibangun oleh Allah menjadi tempat kediamannya dan melakukan tugas panggilan kita sesuai dengan tujuan Allah mengizinkan kita merasakan kehidupan hingga saat ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa membentuk kami untuk kami boleh menjadi tempat kediaman-Mu di dalam roh. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami, menyanggupkan kami untuk melakukan tugas-tugas kami sebagai tempat kediaman-Mu, untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai wujud kehadiran Allah di dunia ini. Mampukan kami ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.